Gaya dasar bonsai. Ada 5 gaya dasar bonsai yaitu, 1. Tegak lurus, 2. Tegak, 3. Miring, 4. Menggantung, dan 5. Setengah menggantung. Bonsai tegak lurus atau formal upright yang dalam bahasa Jepang disebut dengan chokan. Bonsai dengan gaya ini mempunyai batang yang tegak lurus dari pangkal pohon sampai ke puncak. Pangkal batang besar dan makin ke atas makin kecil. Akar harus kuat dan menjalar ke segala arah pada permukaan tanah. Cabang juga besar di pangkal dan makin ke ujung makin runcing. Jarak cabang lebih baik tidak merata, lebih lebar pada bagian bawah dan makin ke atas, makin merapat. Tinggi ideal bonsai dengan gaya ini adalah 6 kali dari diameter pangkal pohon. Besar cabang di bagian bawah lebih besar dari cabang yang tumbuh di atasnya. Pengaturan cabang pada gaya ini sebagai berikut. 1. Cabang pertama, ke arah kanan muka. 2. Cabang kedua, ke belakang sedikit ke kiri. 3. Cabang ketiga, ke kiri agak ke depan. 4. Cabang keempat, ke kanan agak ke depan. 5. Cabang kelima, ke kanan agak ke belakang. 6. Cabang ke-6, ke belakang. 7. Cabang ke-7, ke kiri agak ke depan. 8. Cabang ke-8, ke depan agak ke kiri. 9. Cabang ke-9, ke kanan agak ke depan. 10. Cabang ke-10, ke belakang agak ke kiri. 11. Cabang ke-11, ke belakang agak ke kanan. Bahan bonsai untuk gaya ini bisa diperoleh dari persemaian, stek, cangkok maupun galian atau dingkelan dari alam yang kemudian diolah dan disempurnakan. Contoh pembuatan dari bahan galian. Untuk menentukan cabang yang akan dijadikan puncak baru perlu diamati bahan dari beberapa arah. Dalam memilih puncak baru ini perlu diperhitungkan agar nantinya ketinggian pohon ideal atau lebih kurang 6 kali diameter pangkal batang. Potong batang di atas calon kepala baru dipotong. Potongan menghadap ke samping atau ke belakang agar bekas luka tidak nampak. Olesi luka dengan salep kambium untuk mencegah terjadinya pembusukan. Calon kepala baru ditegakkan dengan kawat, sehingga batang menjadi tegak lurus dari bawah ke atas. Cabang-cabang yang tidak diperlukan dibuang, sedangkan cabang yang diperlukan dikoreksi dengan pengawatan untuk membengkokkan ke arah bawah atau mendatar sehingga memberi kesan sebuah pohon tua. Beberapa variasi gaya ini, puncak pohon dikelupas dan dipahat, seolah sebagai batang yang telah mati dan mengering atau yang akrab dengan sebutan jin. Puncak baru terletak di belakang batang yang dikelupas. Cabang dibentuk pendek dan agak runduk ke bawah untuk mengimbangi batang pohon yang kecil dan tinggi. Pohon besar dengan puncak yang mengembang lebar bagaikan payung. Cabang-cabang di bagian bawah telah hilang. Gaya tegak dengan model informal atau upright dan dalam bahasa Jepang disebut tachiki. Bentuk ini paling banyak ditemukan di alam bebas maupun sebagai bonsai. Bonsai yang termasuk kategori ini mempunyai batang yang tegak, tetapi terdapat lekuk-lekuk pada batang yang membedakan dengan gaya tegak lurus. Gaya ini seolah menjadi simbol suatu perubahan, sedang gaya tegak lurus menggambarkan sesuatu yang tetap. Pada gaya tegak yang murni, puncak pohon jatuh tepat di atas pusat pangkal batang, sedangkan batang tumbuh mulai dari tegak sampai miring sekitar 15 derajat. Seperti pada gaya tegak lurus, bonsai gaya ini juga harus mempunyai pangkal batang yang besar, dengan akar-akar yang menjalar kuat ke segala arah, dan batang semakin kecil ke arah puncak. Cabang yang di bawah seyogyanya lebih besar dari cabang yang di atasnya. Sebaiknya cabang tumbuh pada setiap lekukan ke arah luar. Cara pengaturan pertumbuhan cabang seperti pada gaya tegak lurus, cabang pertama yang umumnya terletak sekitar sepertiga dari tinggi pohon tumbuh serong ke kanan atau ke kiri batang, tetapi tidak pernah benar-benar ke arah belakang atau depan. Cabang berikutnya ke arah yang berlawanan dengan diselingi cabang ke arah belakang yang sedikit serong ke kiri atau ke kanan,
sehingga diperoleh dimensi pohon yang lebih baik dan begitulah seterusnya. Agar pohon tidak kelihatan terlalu telanjang, sebaiknya ada cabang ke arah depan, kira-kira 2/3 dari tinggi pohon, tetapi harus sedikit serong ke kiri atau ke kanan sehingga tidak tumbuh lurus ke arah mata. Pada pohon muda, cabang umumnya tumbuh ke arah atas. Untuk memberi kesan tua, cabang-cabang itu dibengkokkan ke arah bawah, sedang makin ke atas cabang-cabang tumbuh makin tegak sampai akhirnya membentuk puncak. Puncak sebaiknya sedikit condong ke depan. Bonsai dengan gaya ini bisa dibuat dari bahan yang dapat diperoleh seperti pada gaya terdahulu. Contoh pembuatan bonsai dari bahan yang diperoleh dari alam bebas. Bekas-bekas luka diolesi salep kambium untuk mencegah pembusukan. Setelah dilakukan pemotongan biasanya tumbuh tunas-tunas baru. Tunas yang tidak diperlukan dibuang, sedangkan yang diperlukan dipelihara untuk dijadikan cabang baru yang menambah kekompakan bonsai. Dengan pemotongan itu dapat diperoleh pohon yang mempunyai lekuk. Lekuk yang lebih baik dan juga batang yang makin ke atas makin mengecil. Dalam hal ini sebetulnya sebagian dari cabang diubah menjadi batang. Beberapa gambaran bentuk tegak. Cabang pohon dibengkok-bengkokkan ke bawah untuk mengimbangi bentuk batang yang juga berlekuk-lekuk dengan tajam. Sebagian cabang dimatikan dan dibentuk sebagai jin, sedang pada batang dibentuk rongga atau URO, untuk menambah kesan tua. Puncak dan sebagian batang dikelupas dan dipahat. Puncak baru dibentuk dari cabang yang tumbuh di bagian belakang. Agar tidak terlalu telanjang, sebagian cabang dari puncak baru ditarik ke depan. Cabang dipelihara melebar ke kanan dan ke kiri sehingga bentangan cabang lebih besar dari tinggi pohon. Gaya miring atau yang akrab dengan slanting dan bahasa Jepangnya disebut juga dengan sakan. Gaya ini menggambarkan pohon yang berada di lereng yang agak landai, sehingga tumbuh miring dalam usaha untuk mencari sinar matahari dalam persaingan dengan pohon-pohon lain yang berada di sekitarnya. Seperti pada dua gaya terdahulu, batang harus besar di pangkal dan makin ke atas makin kecil. Akar sebaiknya tumbuh ke semua arah, tetapi akar yang terkuat harus tumbuh ke arah yang berlawanan dengan kemiringan batang, sehingga pohon kelihatan kokoh dan alamiah. Bila batang miring ke kanan, akar terkuat harus menjalar ke kiri, begitu pula sebaliknya. Cabang juga harus tumbuh ke segala arah, hanya pengaturan sudut kemiringan cabang terhadap batang di kanan dan kiri yang berbeda. Hal ini sangat penting untuk memperoleh keseimbangan dari bonsai yang dibuat. Cabang tumbuh berlawanan dengan arah kemiringan batang, turun ke bawah, sehingga sudut kemiringan terhadap batang lebih kecil, sedang cabang yang tumbuh searah dengan kemiringan batang naik ke atas sehingga sudut kemiringan terhadap batang lebih besar. Seperti pada gaya-gaya terdahulu, bahan untuk bonsai ini bisa diperoleh dari beberapa macam sumber. Contoh pembuatan dari bahan galian. Potong batang di atas calon kepala baru, agar diperoleh ketinggian yang diinginkan. Cabang yang terlalu besar, dibuang, karena akan mengganggu keseimbangan. Cabang dan ranting diatur dengan pengawatan ataupun cara lain yang telah diutarakan di depan. Beberapa variasi bentuk miring. Cabang-cabang tumbuh di atas, dan mengembang lebar seperti payung. Bagian tengah batang telah terkelupas dan disempurnakan dengan dipahat. Cabang mati bagian bawah tidak dibuang sama sekali, tetapi dibuat jin untuk hiasan. Kekurangan cabang di sebelah kanan diimbangi dengan cabang yang ditarik agak ekstrim ke bawah. Cabang tersebut dibagi dalam dua bagian yang mempunyai ketinggian yang berbeda, sehingga keseimbangan pohon secara keseluruhan tercapai. Gaya miring dengan cabang dan ranting yang runduk. Nomor 4. Bonsai dengan gaya setengah menggantung atau semi cascade dan dalam bahasa Jepang disebut hankengai. Gaya ini menggambarkan pohon yang tumbuh di tebing curam dengan batang yang miring dan cabang setengah menggantung.
Seperti pada gaya terdahulu, pangkal pohon harus besar dan mempunyai akar yang menjalar kuat ke segala arah. Batang tumbuh miring dan membengkok ke bawah. Tetapi ujungnya tidak lebih rendah dari bibir pot, atau batang tumbuh miring dengan cabang pertama yang sangat kuat tumbuh membengkok ke bawah tetapi tetap tidak lebih rendah dari bibir pot. Untuk keseimbangan dari gaya ini diperlukan pot dalam yang seolah menggambarkan karang, tempat pohon tersebut tumbuh. Pengaturan cabang sama seperti pada gaya miring. Cabang yang tumbuh berlawanan dengan arah kemiringan batang ditarik turun untuk memberi keseimbangan, sementara yang tumbuh searah dengan kemiringan ditarik ke atas. Dari bermacam-macam cara memperoleh bahan bonsai, salah satunya adalah dari bahan galian yang disempurnakan seperti pada contoh berikut ini. Cabang pertama yang tumbuh sangat kuat di sebelah kiri sebagai calon batang utama. Bagian-bagian yang tidak perlu dibuang. Ranting yang tumbuh dekat dengan batang utama, yang telah dipotong dipelihara, untuk dijadikan kepala baru. Batang baru dan cabang-cabangnya diatur sehingga tercapai keharmonisan. Beberapa variasi gaya setengah menggantung. Pohon miring yang tiba-tiba terbengkok ke bawah, tetapi ujungnya kemudian kembali berusaha naik ke atas seperti pada umumnya pohon di alam bebas yang tetap tumbuh ke atas. Cabang pertama yang sangat kuat menjalar ke kanan, diimbangi dengan cabang ke kiri yang ditarik panjang mendekati pangkal batang. Sebagian besar batang dikelupas dan dipahat. Hanya sebuah cabang yang tumbuh ke bawah yang hidup dan berkembang sehingga terbentuk suatu keharmonisan tersendiri. Terakhir, bonsai dengan gaya menggantung atau cascade dan dalam bahasa Jepang disebut dengan kengai. Pohon yang tumbuh di tebing yang sangat curam cenderung untuk tumbuh menggantung. Tetapi ada bagian tertentu yang tetap berusaha tumbuh ke atas seperti hakikat alami dari pohon. Seperti pada gaya setengah menggantung, batang atau cabang utama bonsai terbengkok ke bawah, namun melampaui bibir pot atau bahkan melewati dasar pot. Akar tetap harus kuat dan tumbuh ke segala arah. Batang besar di pangkal dan makin mengecil ke ujung. Cabang-cabang di batang yang menggantung diatur ke arah samping atau depan. Sedangkan cabang yang tumbuh di bagian dalam dipotong. Untuk mengimbangi batang yang tergantung ke bawah digunakan pot yang dalam. Cabang yang ke atas membentuk sebuah kepala baru, tetapi besar cabang ini umumnya lebih kecil dari batang utama yang menjulur ke bawah. Pada gaya menggantung murni ujung kepala, pangkal batang dan ujung dan batang yang menggantung terletak pada satu garis lurus yang membelah pot di tengah-tengah. Contoh pembuatan bonsai yang diambil dari bahan galian. Pilih cabang sebelah kiri dan cabang sebelah kanan. Potong bagian-bagian yang tidak diperlukan seperti pada gambar. Pelihara cabang sebelah kiri dan dibentuk sampai memanjang ke arah bawah. Cabang kecil di sebelah kanan ditegakkan dan dipelihara sebagai kepala baru. Pada penanaman dalam pot, bagian kanan pohon diangkat lebih ke atas sehingga posisi cabang sebelah kanan menjadi lebih ke atas, sedang cabang sebelah kiri lebih menggantung ke bawah. Beberapa variasi gaya menggantung. Sebagian besar cabang ditarik ke bawah dan dibiarkan tumbuh memanjang. Sedangkan batang utama berdiri miring. Kepala berupa batang mati yang sengaja tidak dibuang. Sedang di bawahnya cabang-cabang yang hidup berusaha naik ke atas menggantikan kepala yang mati. Gaya menggantung dengan kombinasi cabang dan ranting yang runduk. Cabang ke kanan yang turun memanjang ke bawah diimbangi dengan cabang sebelah kiri yang juga turun tajam, sehingga terbentuk suatu harmoni.